Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian tauhid, kajian-kajian akidah di kitab Aqidatul Awam, yang mana kitab Aqidatul Awam ini sangat perlu kita pelajari dan kita pahami, karena ini merupakan akidah landasan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk memahami dasar dan landasan kita itu apa. Dan Aqidatul Awam ini sangat cocok untuk kita orang awam. Jadi apa yang wajib kita ketahui, kita pelajari di Aqidatul Awam. Nah, sebelumnya, mungkin kalau katakan sebelumnya ini berapa bulan yang lalu ya. Karena libur ya kemarin. Kita membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala atau sifat wajib bagi Allah. Yang mana sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ada isyruna sifat. Ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Dan 20 sifat ini bukan terbatas. Dalam arti tidak ada satupun ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah yang menyatakan bahwa sifat wajib bagi Allah cuman atau hanya 20 sifat. Enggak. Tapi karena keterbatasan kita sebagai manusia, maka kita mampunya mengetahui hanya 20 sifat. Kitanya, ya, bukan keyakinan kita hanya 20, bukan. Tapi karena keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi ada kaidah bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang secara umum adalah akmalul kamal. Sempurnanya sempurna atau maha sempurna. Segala yang maha sempurna adalah Allah, sifat Allah. Nah, kemudian dikatakan fakudratun iradatun sam'un basar hayatul ilm kalam mustamar. Kudrah ini apa sih? Mampu. Kudrahnya Allah Subhanahu wa taala beda dengan mampunya kita sebagai makhluk. Kita pasti mampu untuk makan, untuk minum, untuk berjalan, untuk berbicara, untuk melihat. Itu kan kemampuan. Kita sebagai manusia punya kemampuan juga. Hewan punya kemampuan. Alam ini juga punya kemampuan, semuanya punya kemampuan. Terus bedanya kudrahnya Allah dengan kudrahnya makhluk apa? Kalau kudrahnya Allah sifat. Kalau sifat tidak mungkin terpisah. Tapi kalau kudrahnya makhluk, kemampuannya makhluk, alam ini kan punya kemampuan. Bintang punya kemampuan. Komet punya kemampuan, asteroid punya kemampuan, kuasar punya kemampuan, ini astronomi apa ya. Alam semesta ini punya kemampuan, dunia punya kemampuan, hutan, binatang, mikroba sekalipun, amuba lah bahasa biologinya, binatang yang kecil. Semuanya punya kemampuan. Kita manusia punya kemampuan juga. Segala makhluk Allah punya kemampuan. Kemampuan untuk hidup, kemampuan bertahan hidup, kemampuan untuk mencari sarana untuk hidup. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau mampunya makhluk merupakan karunia. Pemberian, bukan sifat. Karena kalau mampunya makhluk itu merupakan sifat, maka tidak ada orang yang cacat. Maaf. Tidak ada orang yang lumpuh, tidak ada orang yang buta, tidak ada orang yang tuli, tidak ada orang yang sakit kalau mampunya merupakan sifat.
Tapi karena makhluk kemampuannya hanya karunia dari Allah, maka macam-macam. Ada yang sakit, ada yang cacat, ada yang punya keterbatasan ini dan itu. Nah, jadi kudrahnya Allah tidak membutuhkan apapun karena merupakan sifat. Kudrahnya kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan juga membutuhkan sarana yang lain. Contoh kita bisa melihat kemampuan, mampu kita melihat membutuhkan sarana, cahaya. Cahaya inilah yang bisa menjadikan kita melihat. Lek petang dedet apa sing didelok? Dan kita membutuhkan benda atau objek untuk melihat. Kalau hampa tanpa benda, apanya yang dilihat? Nah, berjalan, kita butuh sarana juga. Apa sarana bumi berpijaknya kita ini? Lek gak ono bumi ngawang berarti kan? Hah? Berenang membutuhkan sarana apa? Air. Intinya kemampuan kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Beda dengan mampunya Allah, kudrahnya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat tanpa butuh bantuan apapun dari makhluknya. Dan iradah Allah Maha berkehendak. Tidak ada keterpaksaan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan. Ahdatsahu la lihtiyajil ilah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu alam semesta ini sama sekali tidak dibutuhkan oleh Allah. Allah gak butuh makhluk. Allah Khalik, pencipta yang tidak membutuhkan yang diciptakannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala Khaliqu. Kullu ma siwallah makhluk. Dan Allah ketika menciptakan manusia tidak ada kewajiban bagi Allah untuk menciptakan surga. Dan juga tidak ada kewajiban bagi Allah, keharusan bagi Allah untuk menciptakan neraka. Intinya Allah berkehendak atas kehendaknya. Tidak ada keterikatan. Makanya kita ini ya. Kalau kita sambat doa kita tidak dikabulkan, nah, harusnya kita nyadari bahwa Allah berkehendak untuk mengkabulkan atau tidak. Harusnya kan kita menyadari itu. Karena kehendak Allah, mengabulkan terserah Allah, tidak dikabulkan terserah Allah. Kita hanya berharap. Aku wis istighosah, aku wis melakukan syarat sahnya doa. Aku sudah melaksanakan syarat gobulnya doa. Karena doa itu ada syurut sahnya, ada syarat gobulnya. Saya sudah melakukan semuanya, tapi kenapa kok tidak dikabulkan doa saya? Tidak ada keharusan bagi Allah untuk mengabulkan. Duh, tapi kan kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Iya, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak patah semangat, tidak putus asa. Tapi kita juga harus memantapkan di hati kita, tidak ada keharusan sebetulnya bagi Allah untuk mengabulkan apa yang kita minta. Terserah Allah. Ya kita berharap Allah mengabulkan. Iya, tapi apakah ada kewajiban Allah harus mengabulkan? Enggak. Allah berkehendak untuk mengabulkan atau tidak. Walaupun Rahman Rahimnya Allah kadang mendahuluinya. Dengan Allah mengabulkan doa orang-orang yang telah diberi syarat-syarat gobulnya doa. Syarat-syarat sahnya doa juga. Akan diberi oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan beri apa yang kamu minta. Ya. Kemudian sam'un basar. Allah maha mendengar. Beda dengan mendengarnya kita. Apapun yang merupakan sifat Allah dan sama dengan makhluk akan berbeda jauh. Kenapa? Karena sifat Allah merupakan mutlak dan manusia merupakan makhluk dan ciptaan dan karunia dengan kemampuannya. Mendengar, manusia mendengar. Basar melihat, manusia melihat.
Binatang juga bisa mendengar dan juga bisa melihat. Cuman kemampuan mereka untuk melihat, kemampuan mereka untuk mendengar, semuanya itu karena karunia dari Allah. Ciptaan. Allah memberikan karunia-Nya. Dan membutuhkan sarana. Mendengarnya kita ini membutuhkan suara dan membutuhkan udara untuk mengalirkan suara. Ya. Itu dari pelajaran biologi loh. Mesti tahu belajar biologi enggak sih? Hah? Ada pelajaran biologi kan di sini ya? Ada enggak? Ada kan mestinya? Harusnya ada kan? Ada kan? Anak ini loh Madin nih. Ada? Paham? Enggak? Hah? Enggak paham diruqyah ambil kopi gitu. Didusi kopi maksudnya. Membutuhkan sarana udara untuk mengalirkan. Jadi membutuhkan sarana semua. Basor melihat juga gitu kan yang tadi kita bahas, membutuhkan sarana juga. Tapi maha mendengarnya Allah, maha melihatnya Allah, tidak membutuhkan bantuan apapun. Kenapa? Karena merupakan sifat. Ya. Karena merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak membutuhkan apapun dari yang diciptakannya. Kita membutuhkan alat gendang telinga, kornea mata, cahaya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Allah tidak membutuhkan apapun untuk itu. Dan Allah maha melihat apapun, tidak akan ada satupun hal yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Dan Allah maha mendengar, tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan dari Allah, bahkan suara hati. Allah mendengar, Allah mengetahuinya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfiyas sudur. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Mengetahui khianatnya mata. Ada beberapa tafsir ini masalah khianatnya mata itu dia maksud apa? Ada yang tafsir mengatakan khianatnya mata. Kadang orang melihat ke sini tapi seolah-olah melihat pandangan ke depan, tapi sudut matanya itu melihatnya ke arah lain. Orang yang di depi ini kan tidak kelihatan kalau dia itu sebetulnya memandang ke arah lain tanpa menggerakkan matanya. Tapi ada lagi yang tafsirnya mengatakan bahwa khainatul a'yun adalah mata ini menceritakan apa yang ada di suasana hati. Mana wong psikiater itu kan lek ngobati wong apa psikolog ya? Psikiater. Mengobati orang kan ngelihat dari matanya. Karena apa yang ada di hati itu biasanya nampak dari mata seseorang. Oh ini wong glambyar ini. Oh ini stres ini. Oh ini galau ini. Oh ini lagi apa? Mari nonton layangan pedot ini. Sampai lek mulai delokan bojone sampean, delok motone. Ono layangan apa enggak niku? Lek ono layangan pedot hati-hati sampean. Lek gak bahaya nih. Iso-iso dibongkar HP sampean. Hayatun. Allah maha hidup sama. Maha hidupnya Allah merupakan sifat tapi tidak membutuhkan sarana untuk hidup. Kita makhluk semuanya membutuhkan sarana untuk hidup. Dan kita mempunyai keterbatasan hidup dan Allah tidak mempunyai keterbatasan dalam hidup. Karena Allah tidak membutuhkan sarana untuk hidup. Kita membutuhkan sarana untuk hidup. Dan Allah maha mengetahui al-ilm. Allah maha mengetahui apapun. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada semua makhluk itu ditafsirkan atau ditakbirkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir itu di kapal laut ya, perahu zaman dulu sih. Ada camar masuk, burung camar masuk ke dalam lautan, ngambil ikan dan kemudian menclok di pagar kapal itu, apa namanya, buritan atau apa itu. Otomatis air laut ini membasahi sayap si camar ini. Dan Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, ilmu kita yang kita ambil dari Allah, yang dikaruniakan Allah kepada kita ini, laksana air yang ada di bulunya burung itu diambil dari lautan. Itu tamthil aja.
Yang jelas ilmunya Allah melebihi lautan. Ya, tamthil hanya sedikit sekali ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tapi dengan sedikitnya ini orang sudah bisa melakukan macam-macam kan. Bisa mengangkat ratusan ton ke udara, pesawat. Bisa menjadikan lek jarane wong-wong wesi ngambang. Besi tapi mengapung kapal laut. Bisa menjadikan otak buatan CPU atau komputer. Bisa menciptakan ini itu dengan keterbatasan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Terus ilmunya Allah bagaimana? Yang tanpa batas. Nah, ilmu kita yang terbatas justru ngeten ilmu Allah yang tak terbatas. Kemudian kalamun istamar, Allah maha kalam dalam artian Allah berfirman itu merupakan kalam Allah, tapi kalamuhu kawasfil kadimi. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lam yuhditsil masmu'al kalimi. Seperti yang ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, itu pun bukan kalam yang baru. Bukan guneman sing anyar. Karena kalau kalam omongan makhluk, berbicaranya makhluk membutuhkan juga sarana dan alat. Tapi bicara Allah beda dengan makhluknya. Tapi kalamnya Allah Subhanahu wa taala bisa ditulis, bisa dihafal, bisa dibaca, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalamnya Allah tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan sarana apapun, tidak membutuhkan huruf apapun. Intinya laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan apapun juga. Kemudian wajaizun, nanti ini kita lanjut. Wajaizun, eling-eling ya. Itu ada kitabnya kan? Kasih no tanda. Ini tandanya hilang soalnya. Sampai wajaizun bi fadlihi wa adlihi. Wallahu a'lam bissawab.